Kamu mau fasilitas apa, kamu mau apa, semua Umi kasih. Pokok kamu nyaman di sana buat belajar. Ya sebagai seorang anak ya harus sadar diri kan. Orang tua udah se-effort itu buat kita pas kita di sini kayak gak usaha pas diem tenang-tenang gitu ya otomatis kayak sia-sia gak sih? Berarti kita mulai hal baru meskipun nanti hasilnya nol. Ya udah, pokoknya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi video kali ini adalah mini podcast perdana yang pertama kalinya. Perkenalkan, nama saya Siti Wardatul Hamro, dan saat ini kita akan ngobrol hangat dengan bintang tamu yang kemarin baru saja mendapatkan juara pencak silat di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Silahkan bisa memperkenalkan diri masing-masing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cantika Wulan Safira dari Kalimantan. Ya mungkin cuma merantau ya, tapi aslinya dari Madura. Kalau ini, Saya Nadia Putri Aswan, asli Bangkalan dan sekolah alumni SMAS dari. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kan kemarin mbak-mbaknya ini mendapatkan juara ya. Nah, menurut pribadi kalian masing-masing, bagaimana cara untuk menguasai panggung? Yang pertama, dari awal kita harus mempersiapkan dengan matang dari segi mental, teori, dan semua hal yang diperlukan saat di atas panggung. Kita mau nampil apa sih di atas panggung? Dan saat di atas panggung, ingat, semua orang itu setara, sehingga kita tidak merasa insecure dan kita tidak merasa sombong. Dan pertanyaan yang kedua ini, bagaimana cara kalian membagi waktu antara belajar untuk persiapan lomba dan untuk kegiatan yang lainnya? Itu bisa membuat jadwal dan tidak menyia-nyiakan waktu. Ketika ada waktu luang, kita kasih untuk kegiatan seperti ekstrakurikuler yang kita minati. Sehingga saat ada waktu luang, kita tidak bermalas-malasan. Jika kita malas sekali, itu akan seterusnya kita malas. berarti kalau emang udah kayak kewajibannya, kalau misalnya hari ini jadwalnya padat banget, tapi ada ekstrakurikuler yang emang mewajibkan kita buat harus bisa karena dikejar target. Berarti kita walaupun udah kegiatan ekstrakurikuler atau walaupun udah tengah malam pasti masih dikejar ya, masih dipelajarin. Tapi kita harus bisa menjaga kesehatan juga, karena kesehatan itu penting. Jika kesehatan kita turun, semuanya akan hancur. Sekarang siapa sih tokoh atau sosok yang sangat menginspirasi pada kakak-kakaknya untuk terus berprestasi? Jadi tokoh yang sangat menginspirasi saya buat mendapatkan prestasi-prestasi itu orang tua saya, terutama umi saya. Karena orang tua perempuan itu kan kayak gimana ya, yang paling mengerti anak, apalagi anak perempuan ya. Jadi hati itu pasti kayak satu gitu, pasti ngerti sefrekuensi juga. Jadi di situ umi itu selalu nyemangatin. Kamu pasti bisa, nak. Umi yakin. Umi tahu kok kamu kayak gimana orangnya. Kamu beda sedikit aja sikapnya, Umi ngerti. Kamu gak bilang, Umi ngerti. Umi soalnya resah di sini hatinya nyatu gitu. Jadi Umi kayak, kamu bisa nak, kamu tinggal ini. Kamu mau fasilitas apa, kamu mau apa, semua Umi kasih. Pokok kamu nyaman di sana buat belajar. Ya sebagai seorang anak ya harus sadar diri kan. Orang tua udah se-effort itu buat kita pas kita di sini kayak gak usaha pas diem tenang-tenang gitu ya otomatis kayak sia-sia gak sih perjuangan orang tua kita. Jadi di situ saya harus bisa Berusaha untuk tidak menyanyiakan Tidak mengecewakan orang tua. berusaha banget buat bikin orang tua selalu bangga sama kita walaupun hasilnya tuh cuman kayak dikit gitu tapi masih bisa bikin orang tua seneng gitu. Nah, sekarang kan kakak-kakaknya ini kan sudah terbiasa manggung ya. Nah, sekarang apa sih saran kakak-kakak ini untuk kami agar bisa lebih pede dan berani untuk memulai hal-hal yang baru? Saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Lebih baik jatuh karena bergerak daripada membusuk karena diam.
Jadi berarti kita mulai hal baru meskipun nanti hasilnya nol. Ya udah, pokoknya kita mulai di situ. Menurutku gak ada sia-sianya sih, meskipun hasilnya nol, itu akan membuat pengalaman kita seterusnya. Oh, ini harus seperti ini harus seperti ini. Jadi kedepannya seperti ini. Karena gak akan ada hasil kalau kita gak memulainya. Kalau kita udah mulai, udah pasti ada hasil walaupun itu cuma sedikit. Ya walaupun gak ada hasil tapi kita udah mulai. Jadi kita kalau mau memulai sesuatu lagi, kita udah tahu. Oh berarti kalau mau memulai sesuatu itu kayak gini, biar hasilnya gak kayak gini lagi. Biar bisa lebih berkembang. Berarti kakak-kakaknya ini belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya. Jadi gak kira langsung Berjadi langsung Pasti. bisa juara gini-gini enggak. Ada Itu semua dari nol, ada saatnya stepnya. kita di bawah dan ada saatnya kita pasti di bisa. atas. Dan kakaknya ini mendapatkan juara pencak. Nah, sekarang dari prestasi yang didapat itu prestasi apa saja sih yang paling berkesan bagi kalian dan kenapa? Bagi saya, ya prestasi yang sangat berkesan bagi saya emang dapat medali ini. Kenapa? Saya selama ini ikut pencak dari kelas 6 SD. Itu dulu saya pernah ikut di Kalimantan. Nah, pas saya mondok di sini saya juga ikut pencak, tapi di sini cuma sebagai menekani hobi. Kayak ngikutin hobi gitu, pengen ikut pencak biar ada aktivitas lain buat ngilangin stres juga kan. Kalau pencak kan kayak ngeluarin tenaga gitu, kayak semua emosi itu diluapkan kayak gitu. Jadi sedangkan kan saya gak pernah ikut lomba atau gini keluar. Pertama saya ikut lomba ini, saya jujur takut banget karena saya ngeliat di luar tuh pencaknya keras, sedangkan di sini cuman latihan 1 minggu sekali. Ya, saya di sini pondok juga. Iya, pas mau ikut lomba ini baru dikejar target. Latihan itu kayak pagi siang malam. Kan tahu sendiri kan lombanya ya. Tapi alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan, memuaskan. Jadi karena saya pertama ikut lomba dan pertama dapat prestasi kayak gini, jadi saya ngerasa kayak puas banget, terutama orang tua saya. Karena yang paling mendukung saya ikut lomba pencak ini orang tua saya. Pertama saya ngasih tahu kalau saya mau ikut lomba pencak, umi saya langsung bilang, iya nak, terusin. Jangan sampai kamu mundur. Kalau itu, kamu mau berapa? 1 miliar pun tak kasih, asalkan kamu bisa maju. Oh, yummy. Jadi di situ yang mungkin yang paling excited itu umi saya ya. Malah lebih excited umi saya daripada saya. Tapi ya saya berusaha juga di sini buat bisa mewujudin apa yang umi pengen. Nah, pas sudah lomba selesai, saya kasih tahu hasilnya ke umi. Assalamualaikum umi, teleponan ya, video callan. Gimana nak hasilnya? Itu umi baru selesai sholat masih pakai mukena. Alhamdulillah mi, dapat juara 1. Saya gitu. Umi saya langsung netesin air mata di situ. Saking bangganya. Bangga banget karena umi saya juga kayak itu tuh lomba di luar, lomba besar gitu. Otomatis kayak seneng banget ngeliat anaknya bisa berprestasi di luar, bisa membanggakan nama pondok juga. Soalnya kayak Sri Kandi Darul Hikmah ini baru sekarang keluar dan kita bisa mengharumkan namanya. Jadi umi saya langsung habisnya itu saya dapat itu lagi uang lagi karena di situ ya mbak ya. Iya, nah, di situ. Ayo nak, kamu mau apa? Perlu apa? Sini umi kirim. Alhamdulillah kamu makasih anak udah gitu pokoknya umi saya di sana habisnya lomba traktir teman-teman saya karena kayak sebagai rasa syukur saya bisa berprestasi kayak gini. Ya, gitu. Kalau untuk saya sih, kalau saudara-saudara saya ya, itu pintar. Dari 4 bersaudara, 3 saudara saya ini pintar banget di akademik. Selalu 1-2 pasti itu. Cuma saya kayak kenapa saudara saya bisa banget di akademik. Terus ayah saya pernah bilang, semua kemampuannya orang itu beda-beda deh. Jadi coba lihat apa kemampuanmu. Mungkin kemampuanmu bukan di akademik. Nah, terus saya pernah ikut pencak juga di luar. Nah, di situ pelatih saya bilang kalau misalnya kamu bakatnya di pencak, jadi terusin pencak itu, jangan sampai hilang. Diterusin sama saya, pas akhirnya pernah juga ikut lomba,
pernah gagal juga, tapi pernah gak gagal juga. Di luar, pas saat di pondok, saya juga ikut pencak. Alhamdulillah hasilnya memuaskan menurut saya. Berarti mbaknya ini kebalikan dari saya. Kalau mbak tretannya saudaranya kayak pinter-pinter semua, mbak yang paling biasa. Kalau saya sebaliknya. Saudara-saudara saya itu kayaknya ya biasa. Saya yang paling menonjol, jadi saya yang jadi harapan orang tua. Jadi di situ kayak harus bisa gitu, walaupun ada sedikit tekanan, tapi gak apa-apa lah buat orang tua gitu. Sebenarnya bisa ya, tapi Iya. rasa suka saya kepada akademik itu kurang. Kayak saya lebih suka non akademik. Soalnya saya tipe orang yang suka berbaur dengan lingkungan luar, melihat alam gitu. Jadi kalau kayak di rumah diam belajar itu Pusing ya mbak ya, stres. Apalagi materinya pelajaran MTK. Buat itu. 1+1 2 saya bisa. MTK alhamdulillah dulu pernah dapat. Tapi itu juga gak tahu, mungkin karena doa orang tua dan dukungannya guru juga, orang tua dukungan juga. Jadi saya dapat MTK itu pas SMA kelas 2, SMA di Darul Hikmah. Nah, jadi dari pengalaman kakak-kakak, mungkin ada motivasi buat teman-temannya di sana yang nonton nanti. Teruslah berjuang dan pantang menyerah. Ingat, lebih baik jatuh karena bergerak daripada membusuk karena diam. Dan juga apa yang kita lakuin itu pasti ada tahap awalnya. Dari ya kita kalau mau mulai sesuatu kan harus dari bawah, jadi jangan takut jatuh. Teruslah maju sampai kamu benar-benar bisa melihat hasil itu. Jangan setengah-setengah kayak enggak aku maju tapi udah sampai tengah, enggak takut gagal, takut enggak, jangan gitu. Lebih baik terus maju sampai kelihatan hasilnya, sampai kamu ngedapetin hasilnya. Itu hasilnya gagal atau bisa atau berhasil, itu apa kata nanti. Yang penting bismillah awalnya, apapun akhirnya alhamdulillah. Nah, itulah dia mini podcast pada hari ini. See you on the next mini podcast. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.